Oke, kita lanjut guys. Di ruang gelap ini, kegelapan sepertinya bahkan bisa melahap atmosfer, yang akan membuat orang lain merasa sangat tertekan dan berat. Namun, dalam kegelapan yang tak seorang pun tahu berapa lama itu berlangsung, pecah pada saat ini dan riak berfluktuasi dalam kehampaan saat retakan kecil samar-samar muncul dengan beberapa garis cahaya yang melesat keluar dan muncul dalam kegelapan ini. Keempat siluet berdiri di angkasa, diselimuti oleh energi spiritual, dan mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah melihat bahwa tidak ada gerakan abnormal, baru kemudian cahaya spiritual di sekitar mereka mulai melemah. Saat cahaya spiritual melemah, siluet mereka secara bertahap terungkap, dan secara alami, mereka adalah Mu Chen, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling yang berasal dari Gunung Nine Nether. Ini adalah asal binatang surgawi. Mu Chen agak terkejut dengan ruang hitam dan kosong ini, karena di mana-mana dalam pandangannya semuanya gelap, itu tidak terlihat seperti asal binatang surgawi. Asal Divine Beast ada di kehampaan ini. Nine Nether melihat sekeliling dengan ekspresi muram, sebelum melihat ke kejauhan dan merenung sebentar. Energi spiritual akan dilenyapkan oleh kegelapan dalam kehampaan ini, jadi jika kita tinggal dalam kekosongan ini terlalu lama, bahkan energi spiritual kita secara bertahap akan larut dan kita akan terjebak di sini. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia terkejut sebelum dia segera menganggukkan kepalanya. Secara alami, dia merasakan bahwa energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya larut dengan kecepatan yang sangat cepat. Faktor yang paling menakutkan adalah energi spiritual tidak dapat diserap dalam kehampaan ini. Dengan demikian, menyebabkan energi spiritual di tubuhnya terus-menerus larut dan dia tidak dapat memulihkannya. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual kita akan larut bahkan sebelum kita menemukan asal binatang surgawi. Mu Chen mengerutkan kening. Meskipun dia agak terkejut dengan ini, dia tidak panik karena Nine Nether dan yang lainnya pasti sudah siap dengan pengetahuan klan mereka tentang tempat ini. Seperti yang diharapkan Mu Chen, Mo Ling terkekeh, "Kakak Mu Chen, jangan terlalu cemas, kami sedang menunggu perjalanan kami datang, maka kami akan dapat melewati kekosongan ini dan mencapai asal binatang surgawi." Mu Chen tertegun dengan keraguan di hatinya, bahkan kehidupan tidak dapat dipertahankan dalam kehampaan ini. Jadi dari mana datangnya perjalanan itu? Meskipun Mu Chen bingung di dalam hatinya, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Bagaimanapun, yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti mereka. Dan saat dia memikirkan hal ini, hatinya menjadi tenang saat dia menunggu dengan tenang. Mereka tidak menunggu lama dan tatapan Mu Chen berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri dan melihat riak berfluktuasi dalam kegelapan. Setelah itu, dia terkejut melihat batu besar yang berukuran kira-kira 100 kaki bergerak diam-diam menembus kegelapan, seperti meteorit yang menyerbu ke arah mereka. "Itu perjalanan kita." Nine Nether tersenyum ke arah Mu Chen sambil melanjutkan. "Setelah duduk di atasnya, kita hanya perlu mengubahnya beberapa kali dan kita akan mencapai kekosongan yang menampung asal binatang surgawi." Mu Chen membuka mulutnya, tapi dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka harus menggunakan metode aneh seperti itu untuk menemukan asal binatang surgawi. Untungnya dia memiliki seseorang yang memimpinnya. Jika tidak, dia mungkin akan mati dalam kehampaan ini. Kita harus berada di atas batu atau kita hanya bisa menunggu yang berikutnya, dan yang berikutnya akan memakan waktu sekitar setengah hari. Jika kita tidak beruntung, kita mungkin tidak akan mendapatkannya setelah 1 atau 2 hari. 9 Nether dengan serius mengingatkan. Hati Mu Chen bergetar, lalu dia segera menganggukkan kepalanya. Jika 1 atau 2 hari telah berlalu, maka sebagian besar energi spiritualnya mungkin hampir habis dan jika sesuatu terjadi, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Saat mereka berbicara, batu besar itu sudah bersiul dan terbang melewati mereka berempat dengan kecepatan yang sangat cepat. Juga pada saat inilah mereka berempat melesat maju dan mendarat dengan kuat di atas batu besar dengan energi spiritual mereka melonjak, lalu memakukan diri mereka ke batu itu. Batu besar itu bergetar saat dengan cepat melesat melintasi kegelapan dan terbang ke kejauhan. Setelah tiba di batu besar, Mu Chen menyadari bahwa batu ini tampaknya memancarkan medan gaya khusus yang tampaknya menghalangi kekuatan pelarutan di luar. Menghadapi adegan ini, Mu Chen hanya bisa memuji dalam hati sebelum melihat Nine Nether dan yang lainnya, dan dibiarkan tercengang. Itu karena setelah mereka berempat mendarat di batu ini, mereka bertiga dengan cepat menyebar dan mencari sesuatu.
inci demi inci. Mu Chen tercengang dengan tindakan mereka, tetapi dia tidak menyuarakan keraguannya dan mengganggu mereka. Setelah beberapa saat, suara gembira Mo Ling tiba-tiba bergema dan dia mengepalkan tangannya. Cahaya berdarah yang ada di tanah terbang ke tangannya. Di sisi lain, Nine Nether dan Mo Feng kembali dengan tangan kosong. Apa ini? Melihat Mo Ling, yang telah kembali dengan gembira, Mu Chen mau tidak mau bertanya. Mo Ling terkekeh saat dia membuka tangannya. Cahaya berdarah menyebar dengan pasta seukuran kepalan tangan. Namun, pasta itu berwarna merah, seolah-olah ternoda oleh darah. Samar-samar, ada bau darah yang sangat pekat yang terpancar darinya. Ketika Mu Chen mengendus aroma itu, dia merasakan aura dan darahnya sendiri mendidih dengan perasaan yang tak terlukiskan yang melonjak di hatinya, mengisinya dengan keinginan untuk melahap pasta darah ini. Ini adalah pasta darah spiritual. Di zaman kuno, pembangkit tenaga dari Divine Beast Origin merasakan rencana klan Vien dan sebelum kehancuran tiba, mereka telah menghancurkan tubuh fisik mereka sendiri dalam upaya untuk menghalangi klan Vien. Jadi pasta darah spiritual ini mengandung jejak esensi darah dan daging dari pembangkit tenaga listrik tersebut. Pasta darah spiritual ini dapat dikonsumsi dan setelah dikonsumsi, akan sangat bermanfaat bagi tubuh fisik. Jika ada ahli yang berspesialisasi dalam alkimia, mereka dapat memperbaiki pasta darah spiritual menjadi pelet darah spiritual, yang dapat membantu seseorang melepaskan tubuh dan menukar tulang. Nine Nether melihat kebingungan di wajah Mu Chen dan menjelaskan. Mendengarnya, Mu Chen akhirnya mengerti. Mo Ling memegang pasta darah spiritual, lalu membaginya menjadi 4. Setelah memberikan sebagian kepada Mo Feng, dia menyerahkan 2 lainnya kepada Mu Chen dan Nine Nether. Terima kasih, Linger kecil. Nine Nether dengan lembut tersenyum dan tidak menolak niat baik Mo Ling. Mu Chen, di sisi lain, tidak terlalu akrab dengan Mo Ling, dan dengan demikian, dia merasa sedikit canggung. Tetapi ketika dia menerimanya, kesan yang dia miliki dengan gadis di depannya meningkat sedikit. Mu Chen mengambil pasta darah spiritual dan, setelah membaginya menjadi 4 bagian, itu sudah seukuran ibu jari, menyalin Nine Nether dan yang lainnya, dia menggosoknya dengan jarinya dan menggulungnya menjadi bentuk pelet, lalu melemparkannya ke mulutnya. Begitu pasta darah spiritual memasuki mulutnya, Mu Chen merasakan bau darah meledak saat gelombang panas bergulir dan langsung meleleh ke seluruh tubuhnya. Sensasi mendidih bahkan menyebabkan noda cahaya merah muncul di wajah Mu Chen. Sensasi mendidih berlangsung selama beberapa menit sebelum kenyamanan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh Mu Chen, menyebabkan dia tak terkendali meludahkan seteguk udara keluar. Ketika panasnya benar-benar hilang, Mu Chen pulih darinya dan segera merasakan tubuhnya sebelum wajahnya menjadi sedikit pucat. Itu karena, dengan indranya yang akurat, tubuhnya hanya mendapat sedikit penguatan. Meskipun jejak itu tidak terlalu berbeda, Mu Chen jelas bahwa sejak dia menyelesaikan fisik naga Phoenix, dia tidak merasakan sensasi yang menguatkan lagi. Selama hari-hari biasa setiap kali dia menggunakan energi spiritualnya untuk memperbaiki, efek penguatannya tidak begitu berbeda. Bagaimanapun, budidaya fisik akan lebih sulit saat berkembang, tapi sekarang, setelah mengkonsumsi pasta darah spiritual itu, Mu Chen merasa bahwa tubuhnya, yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, menguat, sehingga menyebabkan dia terkejut. Pasta darah spiritual hanyalah item surgawi untuk tubuh fisik. Ketika Nine Nether melihat keterkejutan Mu Chen dari samping, dia tersenyum. Kamu harus tahu bahwa jika pasta darah spiritual yang telah kamu konsumsi dijual, itu pasti akan menelan biaya beberapa ratus tetes cairan spiritual berdaulat dan itu juga merupakan pasar di mana tidak ada stok meskipun ada pasar. Mo Feng melirik Mu Chen dan dengan acuh tak acuh berkata, pasta darah spiritual adalah salah satu hal yang kita cari dalam perjalanan ke asal binatang surgawi ini. Tapi item ini sangat sulit ditemui dan jumlahnya tidak banyak. Sebelumnya, Linger beruntung. Jika tidak akan cukup untuk dibagi menjadi 4. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan juga memberikan anggukan lain ke arah Mo Ling untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sebelum menjilat bibirnya tanpa terkendali. Dia merasa seperti seseorang yang tergoda oleh pasta darah spiritual dan jika dia bisa mendapatkan lebih banyak, maka mungkin fisiknya akan sangat diperkuat dan pasti akan sangat membantunya untuk menembus ke tingkat kedua dari naga Phoenix. Perawakan. Saat kita dekat dengan Divine Beast Origin, akan ada meteorit yang lebih besar dari yang kita pijak. Jika kita cukup beruntung,
kita mungkin bisa mendapatkan beberapa pasta spiritual darah. Mengetahui air liur di hati Mu Chen, Nine Nether berbicara. Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling duduk dan tidak lagi berbicara, membiarkan batu besar itu membawa mereka pergi saat mereka bergerak dalam kegelapan menuju kedalaman. Mu Chen juga duduk di samping mereka, tapi dia tidak mengganggu kesunyian, hanya tatapannya yang berkedip saat dia menatap ke kejauhan, menunggu meteorit lainnya muncul. Pada saat ini, manfaat datang ke Divine Beast Origin, sekali lagi, mengguncang hati Mu Chen dan dia semakin berharap. Bahkan sebelum mereka berada di Divine Beast Origin, sudah ada sesuatu seperti spiritual blood paste. Dia tidak tahu harta macam apa yang menunggu mereka ketika mereka mencapai tujuan mereka. Hanya memikirkannya, hati Mu Chen tumbuh dengan harapan. Dalam kegelapan, sebuah meteorit terbang dengan cepat, dan di bawah kecepatan tinggi itu tidak menimbulkan suara apapun. Seluruh ruang tetap dalam keheningan yang mematikan saat kelompok Mu Chen duduk di meteorit itu. Meteorit yang mereka gunakan saat ini tidak sama dengan meteorit yang mereka gunakan pertama kali. Selama perjalanan mereka telah mengubah 3 kendaraan. Tetapi yang membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal adalah mereka tidak menemukan pasta darah spiritual setelah 3 meteorit. Jelas, seperti yang dikatakan Mo Feng, itu adalah keberuntungan Mo Ling karena bisa menemukan bagian itu. Menghitung waktu, kita masih memiliki setengah hari sebelum kita berada di dekat asal binatang surgawi. Nine Nether membuka matanya saat dia melihat ke dalam kegelapan dan berkata. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan tatapannya masih tertuju ke kejauhan, mencari-cari meteorit yang akan muncul. Ketika Nine Nether melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum. Setelah kita berada di dekat Divine Beast Origin, jumlah meteorit akan meningkat secara bertahap dan saya yakin kita akan mendapatkan panen pada waktu itu. Mu Chen tidak bisa membantu menggosok hidungnya dengan kebencian, lalu secara bertahap menenangkan pikirannya. Meteorit yang membawa mereka berempat dengan cepat melesat melintasi kehampaan dan selama perjalanan yang akan datang, mereka tidak menemukan lagi meteorit, membuat meteorit yang mereka tumpangi sekarang menjadi tunggangan terakhir mereka. Waktu dengan cepat berlalu dalam kegelapan dan tiba-tiba, Mu Chen membuka matanya dan dia mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah kiri. Kegelapan berfluktuasi dan mereka melihat beberapa meteorit yang terbang melewati dan menuju kejauhan. Ketika Mu Chen melihat meteorit itu, cahaya spiritual berkumpul di matanya dan dia melihat meteorit itu. Tapi sesaat kemudian, dia menarik kembali pandangannya dengan sedikit kecewa. Itu karena tidak ada cahaya berdarah di meteorit itu. Jelas, meteorit itu tidak memiliki pasta darah spiritual dan meskipun dia sedikit kecewa, itu tidak mengurangi harapan Mu Chen, karena kemunculan meteorit itu berarti mereka sudah mendekati asal binatang surgawi. Pada saat itu, jumlah meteorit akan meningkat secara bertahap. Selanjutnya, seperti yang diharapkan Mu Chen, kegelapan yang sunyi menjadi jauh lebih hidup seiring berjalannya waktu. Banyak meteorit terus bersiul di sekitarnya saat mereka melesat di depan kelompok Mu Chen. Pada titik waktu ini, mereka berempat tidak bisa menahan diri lagi dan mereka semua pindah. Energi spiritual berkumpul di mata mereka saat mereka merasakan aura darah pada meteorit itu dengan kekuatan penuh mereka. Saat mereka memeriksanya, Mu Chen akhirnya menyadari sesuatu untuk pertama kalinya. Pada meteorit hitam keabu-abuan, yang berukuran kira-kira 100 kaki, Mu Chen dapat dengan tajam merasakan cahaya berdarah samar yang samar-samar memancar dari meteorit itu adalah pasta darah spiritual. Segera, Mu Chen bergerak dan mengepalkan tinju. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar dan menghancurkan meteorit itu dengan satu pukulan. Saat pecahan batu melesat ke segala arah, cahaya berdarah juga terbang keluar. Telapak tangan Mu Chen sedikit terdistorsi dan kekuatan isap meledak, yang menarik cahaya berdarah itu kembali dan jatuh ke tangan Mu Chen. Mu Chen membuka telapak tangannya dan dalam cahaya redup, ada pasta darah spiritual seukuran kepalan tangan bayi dan aroma berdarah pekat terpancar darinya. Itu secara alami pasta darah spiritual yang telah lama didambakan Mu Chen. Mendapatkan pasta darah spiritual pertamanya, kegembiraan tak terkendali muncul di wajah Mu Chen. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Lebih banyak meteorit bersiul di sekitarnya dan di bawah kecepatan tinggi itu,
semua orang telah membuka indera mereka secara maksimal untuk merasakan pasta darah spiritual di meteorit itu. Satu demi satu meteorit terbang melintasi dan beberapa meteorit hancur di bawah serangan mereka. Meskipun banyak dari meteorit itu kosong tanpa pasta darah spiritual, mereka bukannya tanpa panen. Setelah gelombang meteorit hancur, mereka telah menemukan 8 potong pasta darah spiritual masing-masing dengan ukuran mereka sendiri. Masih cukup bagus. Nine Nether agak puas dengan panen mereka dan keberuntungan mereka cukup bagus. Dalam keadaan normal, itu normal untuk bahkan tidak menemukan sedikit pun pasta darah spiritual setelah meteorit 10 aneh. Mo Feng telah menganggukkan kepalanya juga dan membagi 8 potong pasta darah spiritual yang tidak rata menjadi 4 bagian. Mu Chen meraih 2 potong pasta darah spiritual di tangannya dan meremasnya menjadi 5 pelet sebelum melahapnya. Sensasi mendidih muncul di tubuhnya sekali lagi dan pada saat itu, Mu Chen telah mendengar rasa haus yang datang dari tubuhnya. Sensasi mendidih terasa seperti magma membersihkan daging dan darahnya. Energi kuat yang terkandung dalam pasta darah spiritual adalah jenis makanan terbaik untuk tubuh fisik. Cahaya merah menyebar ke seluruh wajah Mu Chen dan setelah beberapa saat, cahaya merah secara bertahap menghilang dan Mu Chen sedikit membuka matanya dengan kilatan cahaya di pupil hitamnya. Perlahan-lahan mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan energi yang kuat mengalir melalui anggota badan dan meridiannya. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia mengalami efek luar biasa dari pasta darah spiritual, dia masih tidak bisa menahan napas karena terkejut. Mengangkat kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia akan berbicara. Matanya melihat ke kejauhan, pada kehampaan kegelapan yang jauh. Di kejauhan, cahaya redup muncul dalam kegelapan yang menembus kehampaan dan terpantul di pupil Mu Chen. Kami mendekati asal binatang surgawi. Nine Nether juga merasakan perubahan dan dia berseru. Mu Chen merasa lega dalam hati setelah mendengar ini, karena bahkan seseorang dengan keinginannya merasa tertekan dalam periode perjalanan ini dalam keheningan yang mematikan. Di sekitar asal binatang surgawi adalah sabuk meteorit dengan batu yang tak terhitung banyaknya. Jadi ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mencari pasta darah spiritual. Mo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan saat dia berkata. Sabuk meteorit, ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, hatinya bergetar dan dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya saat harapan memenuhi hatinya sampai meledak. Sama seperti hati Mu Chen dipenuhi dengan harapan, meteorit di bawah kakinya melesat melintasi kekosongan, yang berlangsung selama hampir setengah jam. Sebelum Mu Chen menyadari kegelapan di sekitarnya dengan cepat menghilang dan cahaya mekar di kejauhan, di sekitar cahaya ada meteorit yang tak terhitung banyaknya yang meninggalkan kejutan di mata Mu Chen. Meteorit dengan cepat berputar di sekitar asal binatang surgawi dan setiap batu itu lebih besar daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya di masa lalu. Meteorit yang membawa mereka telah masuk ke sabuk meteorit itu sebelum dengan cepat bergerak menuju Divine Beast Origin. Setelah memasuki sabuk meteorit, mata Mu Chen dengan cepat berubah menjadi merah. Itu karena hanya dalam beberapa saat, dia telah menemukan beberapa pasta darah spiritual di setidaknya 5 meteorit. Dengan demikian, Mu Chen dengan cepat bergerak dan seberkas energi spiritual bersiul seperti naga, membanting keras ke meteorit itu, menyebabkan pecahan batu meluncur ke segala arah. Saat pecahan batu ditembakkan, cahaya berdarah yang tak terhitung banyaknya menyembur keluar. Mu Chen membuat kekuatan hisap dengan tangannya dan beberapa lampu berdarah itu terbang ke arahnya, lalu melayang di atas telapak tangannya. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan senyum dengan giginya yang terlihat. Dia sudah merasakan bahwa dia semakin dekat ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix. Ketika Mu Chen bergerak, 3 lainnya juga bergerak saat mereka melakukan perjalanan melalui sabuk meteorit. Saat meteorit satu demi satu hancur, mereka mendapatkan sedikit panen. Panen bahkan menyebabkan senyum muncul di wajah Mo Feng, yang seperti balok es. Mu Chen bergerak sekali lagi dan sebuah meteorit telah hancur dari energi spiritual, sebelum cahaya berdarah terbang ke tangannya dan disimpan olehnya bahkan tanpa melihatnya. Setelah memanen pasta darah spiritual lainnya, Mu Chen melanjutkan dan ekspresinya berubah sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat sisi kanan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Mengarahkan pandangannya pada saat ini, dia tidak bisa membantu mengontrak murid-muridnya. Pada saat yang sama, Nine Nether dan yang lainnya juga merasakan sesuatu.
Jadi mereka mengarahkan pandangan mereka, segera, ekspresi di wajah mereka tanpa sadar berubah dan noda kegembiraan keluar dari mata mereka. Itu karena, di depan mereka ada meteorit setinggi beberapa kaki. Ukurannya terlalu besar dan raksasa dibandingkan dengan batu lainnya. Tentu saja, ukuran meteorit bukanlah penyebab perubahan ekspresi mereka. Tetapi pada saat ini, cahaya berdarah pekat terus-menerus memancar dari permukaan meteorit itu, membuat seluruh batu menjadi merah tua. Aroma darah yang pekat terpancar dari meteorit dan bahkan ketika melihat dari jauh, mereka merasakan darah dan daging di tubuh mereka mendidih pada saat ini. Meteorit yang sangat besar, dan aura darah yang begitu padat. Mu Chen melihat batu raksasa dan napasnya menjadi berat. Dia bisa memastikan bahwa jika mereka bisa mendapatkan pasta darah spiritual di batu raksasa itu bahkan akan melampaui panen yang mereka dapatkan sebelumnya. Pasta darah spiritual di meteorit ini mungkin sudah berada pada tingkat esens pasta darah spiritual. Mata 9 nether bersinar, karena aura darah yang padat seperti itu jarang terjadi, bahkan di asal binatang surgawi. Bersiaplah untuk bergerak, kita harus mendapatkannya, 9 nether dengan tegas berkata. Dari samping, Mu Chen, Mo Feng dan Mo Ling menganggukkan kepala mereka dengan berat. Bagaimana mungkin mereka tidak meneteskan air liur pada pasta darah spiritual yang begitu mengejutkan? Namun, saat mereka semakin dekat dengan raksasa itu, fluktuasi aneh muncul di area meteorit ini tepat ketika mereka akan bergerak. Haha, aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan klan 9 Netherbird di sini. Tapi jika kalian cukup pintar, maka sebaiknya kalian tidak memiliki niat apapun pada pasta darah spiritual di meteorit ini. Ketika sebuah suara berbicara, beberapa siluet yang diselimuti petir muncul di meteorit tidak jauh dari sana dan tatapan mereka semua tertuju pada mereka berempat dengan ekspresi senyum namun bukan senyum di wajah mereka. Tatapan Nine Nether dan Mo Feng langsung diarahkan dan mata mereka tiba-tiba menjadi dingin. Klan Gagak Guntur, mendengar suara dingin Nine Nether dan Mo Feng, Mu Chen langsung mengernyitkan matanya, sebelum melihat meteorit jauh di mana 4 siluet berdiri. Mereka berempat mengenakan jubah hitam dengan kilatan petir di permukaan tubuh mereka. Mereka semua memiliki tanda guntur di tengah alis mereka dan melihat dari jauh, mereka tampak seperti mata sambaran petir, mereka dipenuhi dengan tekanan opresif yang aneh. Mereka dari klan Gagak Guntur, Mu Chen dengan ringan merajut alisnya. Klan Gagak Guntur juga merupakan klan binatang spiritual dan ketenaran mereka di dunia 1000 besar tidak kalah dengan klan 9 Netherbird. Secara umum, mereka adalah kekuatan kualitas terbaik dengan fondasi yang sangat kuat. Ya, orang-orang itu sangat menjijikkan dengan banyak dendam masa lalu dengan klan 9 Netherbird kami. Saya tidak pernah berharap kita bertemu mereka bahkan sebelum kita memasuki Divine Beast Origin. Di sebelah Mu Chen, Mo Ling menganggukkan kepalanya dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Jelas, dia tidak memiliki perasaan baik sedikit pun tentang klan Gagak Guntur. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan meningkatkan kewaspadaannya. Dilihat dari situasi saat ini, Thunder Crow Clan juga merasakan batu raksasa dan, menurut perkiraannya, tidak mungkin masalah ini diabaikan. Belum lagi klan 9 Netherbird dan klan Gagak Guntur keduanya memiliki dendam mendalam di antara mereka sendiri. Untuk memulai, saat Mu Chen berjaga-jaga, salah satu dari 4 siluet berjubah hitam maju selangkah. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat, dengan tatapan setajam pisau, menyapu matanya keluar. Ruang sepertinya telah terkoyak. Orang itu melirik kelompok Mu Chen dengan tatapan gelap, tetapi sebagian besar perhatiannya terfokus pada Nine Nether dan Mo Feng. Adapun Mu Chen dan Mo Ling, dia benar-benar mengabaikan mereka. Jelas, dia bisa merasakan bahwa di antara mereka berempat, hanya 9 Nether dan Mo Feng yang telah melangkah ke alam penguasa kelas ke-7. Klan 9 Netherbird Anda semakin buruk tahun ini, Anda bahkan berani datang ke Divine Beast Origin dengan formasi ini, kalian hanya mencari kematian. Lengkungan mengejek muncul di sudut bibir pria berjubah hitam itu saat dia tersenyum. Wajah Nine Nether dingin ketika dia dengan dingin berkata, bertemu sekelompok gagak yang keluar, hanya keberuntungan kita. Ketika pria berjubah hitam itu mendengar kata-kata Nine Nether, niat membunuh yang dingin melintas di matanya, sebelum dia dengan menakutkan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan membuang air liurku untuk berbicara di sini. Saya akan memberi kalian 10 napas waktu untuk meninggalkan tempat ini, jika tidak,
Jika niat untuk membunuh muncul dalam diriku, aku akan mengubur kelompok 9 Netebird klanmu di sini bahkan sebelum kita mencapai Divine Beast Origin. Saat dia berbicara, energi spiritual hitam menyembur dari tubuhnya seperti gelombang pasang dan di mana-mana dalam radius 1000 kaki dipenuhi dengan energi spiritual. Energi spiritual seperti gelombang pasang berkedip dengan kilat dan gemuruh guntur yang samar-samar menyelimuti wilayah ini, bersama dengan penindasan yang kuat. 3 ahli dari Thunder Crow Clan yang berdiri di belakang pria berjubah hitam itu menghentakkan kaki mereka dan 3 gelombang kuat energi spiritual meledak, yang membuat pria berjubah hitam itu terlihat lebih perkasa. Ketika Mu Chen merasakan 4 gelombang kuat energi spiritual, tatapannya berkedip ringan. Dari merasakan energi spiritual, pihak lain juga memiliki 2 penguasa kelas ke-7 yang asli, dengan 2 lainnya juga cukup kuat. Menurut tebakan Mu Chen, mereka mungkin sebanding dengan Jiang Ya dan Qin Xuan. Setidaknya dilihat dari permukaan, formasi pihak lain memang lebih kuat dari mereka. Lagi pula, mereka memiliki Mo Ling yang merupakan satu-satunya penguasa kelas 6 selain dia. Jelas, kekuatan bertarung Mo Ling di penguasa kelas 6 tidak ada bandingannya dengan mereka. Tidak heran mengapa klan Gagak Guntur berani bertindak dengan cara yang begitu kuat. Mereka pasti telah menentukan bahwa formasi klan 9 Netherbird lebih lemah dari mereka sendiri. Hanya saja kultivasi yang terungkap di permukaan bukanlah kekuatan asli yang mereka miliki. Jadi, ketika Nine Nether mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, dia tidak takut dan noda ejekan muncul di wajahnya. Sebelum dia mencibir, benar-benar melebih-lebihkan. Aku takut kalian yang seharusnya tersesat. Kamu mencari kematian. Ketika pria berjubah hitam mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi sangat gelap. Tak lama setelah itu, dia tidak lagi repot-repot berbicara dan dia dengan ketakutan meraung, Lei Feng, kamu dan aku akan menghalangi mereka berdua. Lei Guan, Lei Yun, kalian berdua akan memanen pasta darah spiritual. Jika mereka berani menghalangi kalian, segera bunuh mereka. Manfaatkan momen ini, kita harus mengambil pasta darah spiritual sebelum meteorit itu meninggalkan wilayah ini. Terlepas dari apakah itu pesta mereka atau pesta Mu Chen, mereka semua menggunakan meteorit di bawah kaki mereka untuk menuju ke Divine Beast Origin dan batu raksasa itu bergerak ke arah yang berbeda dari mereka. Jadi jika salah satu dari mereka ingin mendapatkan pasta darah spiritual, maka mereka harus mendapatkannya sebelum meteorit itu meninggalkan wilayah ini. Di belakang pria berjubah hitam itu, seorang pria kurus menganggukkan kepalanya, sebelum tatapan tajamnya tertuju pada Nine Nether dan Mo Feng. Dia yang lain selain pria berjubah hitam yang telah melangkah ke alam penguasa kelas ke-7, dengan demikian, hanya mereka berdua yang bisa menghalangi Nine Nether dan Mo Feng. Adapun tugas mendapatkan pasta darah spiritual, itu diserahkan kepada 2 lainnya. Tapi itu lebih dari cukup, karena formasi pihak lain hanya memiliki 2 penguasa kelas 6, selain dari 2 penguasa kelas 7, yang hanya menjadi beban. Jika kedua penguasa kelas 6 itu berani bergerak, mereka bisa membantai mereka. 4 dari Thunder Crow Clan cepat dengan tindakan mereka. Setelah mengkonfirmasi rencana tersebut, mereka tidak lagi ragu-ragu. Pria berjubah hitam dan pria bernama Lei Feng telah berubah menjadi 2 kilatan cahaya hitam saat mereka terbang keluar. Energi spiritual hitam setinggi 200 kaki bercampur dengan kilatan petir dengan keras menyapu ke arah Nine Nether dan Mo Feng. Mu Chen, Mo Ling, kami akan menyerahkan keduanya padamu. Nine Nether dan Mo Ling bertukar pandang sebelum mereka berdua terbang keluar, dengan cepat menghalangi serangan kedua lawan mereka. Keduanya dari klan Gagak Guntur tidak tahu apa rencana lawan mereka, tetapi mereka pasti tidak akan menyangka bahwa 2 orang yang dianggap sebagai beban oleh mereka akan membuat mereka sangat terkejut. Ketika Mu Chen dan Mo Ling mendengar kata-kata Nine Nether, mereka menganggukkan kepala. Mo Ling tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Mu Chen dengan noda licik di matanya. Sebelum memberikan senyum provokatif ke arah Mu Chen, kakak Mu Chen, mengapa kita tidak bersaing untuk melihat siapa di antara kita yang bisa menghadapi lawan lebih cepat? Ketika Mu Chen, yang hendak bergerak, mendengar kata-katanya, dia mau tidak mau mengernyitkan matanya. Sebelum melihat Mo Ling yang tersenyum, dia sedikit terkejut dan penasaran di dalam hatinya. Itu karena, dilihat dari permukaan, Mo Ling tampaknya hanya memiliki kultivasi di alam penguasa kelas 6, dan di sisi lain,
lawan keduanya tidak lebih lemah dari Jiang Ya dan Qin Xuan. Kalau begitu, mari kita coba. Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Mu Chen tidak menolak dan, sebaliknya, menganggukkan kepalanya. Itu karena dia ingin melihat bagaimana Mo Ling bisa mendapatkan salah satu dari 4 kuota klan 9 Netherbird dengan begitu kuat sehingga bahkan Jiang Ya dan Qin Xuan tidak bisa menggoyahkan posisinya. Ketika Mo Ling mendengar Mu Chen menyetujui sarannya, dia langsung tersenyum dan pada saat berikutnya, dia sudah terbang menuju batu raksasa dengan tawa renyahnya. Siluet Mu Chen bergerak, menciptakan bayangan, dan dia muncul di atas batu dengan beberapa kilatan. Tersesat, pasta darah spiritual bukanlah sampah seperti yang bisa kamu celupkan ke dalam. Ketika Mu Chen baru saja muncul, sosok kilat sudah muncul di hadapannya. Itu adalah salah satu ahli Thunder Crow Clan yang telah menyentuh batas-batas alam penguasa kelas ke-7. Dia menatap Mu Chen dan berkata dengan menakutkan. Namun, Mu Chen hanya samar-samar tersenyum menanggapi. Sebelum membentuk segel dengan kedua tangannya, seketika, ruang berfluktuasi di belakangnya dan laut berdaulatnya samar-samar muncul bersama dengan gelombang energi spiritual yang menakutkan. Ahli Thunder Crow Clan yang muncul sebelum Mu Chen tercengang ketika dia merasakan fluktuasi berbeda dari energi spiritual yang tidak sama dengan Divine Base. Tak lama kemudian, senyum mengejek yang menggantung di sudut bibirnya semakin rapat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana manusia bercampur di antara klan 9 Netherbird, manusia lebih lemah dari Divine Beast dalam pertarungan yang setara, dan semua orang tahu ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Mu Chen telah mengungkapkan identitasnya sebagai manusia, Mu Chen hanya mencari kematian di mata ahli Thunder Crow Clan. Tidak peduli bagaimana dia masuk, tidak ada yang akan peduli dengan kematiannya. Pakar ahli Thunder Crow Clan dengan dingin tersenyum, sebelum kilat hitam menyapu, terbang keluar dari telapak tangannya, itu seperti naga petir yang dengan keras menyelimuti Mu Chen. Tapi terlepas dari ejekan yang dilontarkan ahli-ahli klan Gagak Guntur di wajahnya, serangannya dipenuhi dengan niat membunuh, tanpa niat untuk menahan diri. Jelas, dia masih orang yang berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan lawannya. Namun, menghadapi serangan ganas dari klan Gagak Guntur, Mu Chen mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, lalu tiba-tiba membentuk segelnya dengan kedua tangannya menyatu. Seketika, laut berdaulat di belakangnya mengeluarkan suara auman naga dan gajah terompet. Ketika naga mengaum dan gajah terompet bergema, 12 sinar cahaya terbang keluar dari laut berdaulat dan bersiul di sekitar Mu Chen, membentuk 6 naga dan gajah yang berdiri di langit. Dampak energi spiritual yang mengerikan meledak, yang menyebabkan ruang bergelombang. Tangan Mu Chen terbentuk bersama, seolah-olah dia memegang matahari dan bulan di telapak tangannya. 6 naga dan gajah bersiul dan dengan cepat membentuk lingkaran cahaya di telapak tangannya dengan naga dan gajah berputar di lingkaran cahaya. Seiring dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, seni 9 naga dan gajah secara bertahap mencapai kesempurnaan yang lebih besar. Jika itu di masa lalu, dia secara alami tidak dapat memampatkan kekuatan energi naga dan gajah dengan begitu indah. Dengan demikian, gelombang kejut energi spiritual yang terpancar dari lingkaran cahaya naga gajah telah menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Menghadapi energi spiritual menakutkan yang meledak dari telapak tangan Mu Chen, ahli Thunder Crow Clan telah mengontrak matanya dengan noda keheranan. Itu karena, di bawah penindasan energi spiritual itu, dia merasakan ancaman besar. Bagaimana orang itu membuat serangan yang begitu mengejutkan? Ketika hatinya bergetar, Mu Chen mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, lalu dia melemparkan telapak tangan ke depan dan lingkaran cahaya naga gajah tersapu. 6 naga dan gajah, raungan naga dan gajah berubah menjadi arus yang menyapu kehampaan, sebelum menyelimuti ahli dari klan Gagak Guntur. Itu juga pada saat inilah tangisan yang renyah dan jelas bergema di telinga Mu Chen, yang menyebabkan hatinya bergetar, menyapu pandangannya, pupil matanya sedikit menyusut. Di arah lain, sepasang sayap merah terbentang di belakang Mo Ling dengan api yang sangat besar. Samar-samar, itu telah terbentuk menjadi burung besar yang menyala di belakangnya. Burung ini tidak sama dengan evolusi klan 9 Netherbird, ada penindasan kuat yang diam-diam dipancarkan darinya. Tekanan bukanlah sesuatu yang dimiliki klan 9 Netherbird, itu karena itu tekanan Phoenix. Penindasan hanya unik untuk klan Phoenix, Mo Ling sebenarnya dari klan Phoenix.
Teriakan Phoenix yang jelas bergema saat api merah menyembur dari tubuh Moling, hampir seolah-olah akan membakar langit, tiba-tiba menyebabkan suhu di wilayah ini naik ke titik di mana bahkan ruang pun secara samar-samar terdistorsi. Api Phoenix, pada saat ini, ahli Thundercrow Clan yang melawan Moling telah merasakan sesuatu yang salah dengan api dan berseru. Segera, dia tidak ragu untuk mundur dan pada saat yang sama, energi spiritual hitam meledak dari tubuhnya dan membentuk perisai dalam upaya untuk memblokir serangan Moling. Dia tidak pernah menyangka Moling, yang tampaknya paling lemah, akan benar-benar memiliki kekuatan yang menakjubkan. Selanjutnya, bagaimana mungkin seorang anggota klan 9 Netherbird Clan mengolah api Phoenix? Meskipun klan 9 Netherbird memiliki garis keturunan primordial Undine Bird, primordial Undine Bird adalah varian dari klan Phoenix. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki api Phoenix, bahkan jika mereka berhasil membangkitkan garis keturunan itu. Klan Phoenix adalah klan yang kuat di alam binatang spiritual, karena mereka menyendiri dan kuat. Dengan demikian, mereka memandang klan lain dengan jijik. Sedemikian rupa sehingga bahkan klan naga tidak ditempatkan di mata mereka. Pada saat yang sama, banyak dari klan binatang spiritual di udara memiliki jejak keturunan Phoenix, yang merupakan alasan mengapa mereka bisa menonjol di antara binatang spiritual di alam binatang spiritual, sementara klan Phoenix memiliki status yang sangat tinggi di antara binatang udara. Api merah menyala, mencoba membakar petir hitam yang menghalanginya, kemudian dengan cepat menutupi kilat di bawah mata ketakutan ahli klan Gagak Guntur. Sosok yang menyala-nyala melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, tertutup api yang menyala-nyala saat dia mengeluarkan jeritan. Sesaat kemudian, dia telah mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk memadamkan api. Tapi dia sudah terbakar sampai nafas terakhirnya, mengeluarkan asap hitam di sekujur tubuhnya, yang membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, tidak ada niat bertarung sedikit pun yang datang darinya. Dia juga tidak berani bersaing untuk mendapatkan pasta darah spiritual di tempat ini dan siluetnya mundur, tampak menyesal. Moling dan ahli dari Thundercrow Clan hanya bertarung sesaat dan menderita kekalahan telak. Tentu saja, itu juga karena yang terakhir ceroboh. Karena dia tidak pernah berharap Moling yang tampak lemah menyembunyikan kekuatan yang mengejutkan seperti itu. Jadi, dia pasif sejak awal pertarungan sampai dia kalah bahkan sebelum dia bisa melawan. Ketika Moling mengalahkan ahli Thundercrow Clan, Mu Chen, yang telah memperhatikan sisi itu, telah menarik kembali pandangannya dengan heran. Jadi ternyata Moling memiliki sarana yang begitu kuat, tidak heran mengapa dia bisa mendapatkan kuota dari klan 9 Netherbird, tetapi jika dia adalah anggota dari klan Phoenix, mengapa dia ada di klan 9 Netherbird? Bukankah klan Phoenix sangat menyendiri, jadi mengapa mereka merendahkan diri untuk datang ke klan 9 Netherbird? Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung dan lingkaran cahaya naga gajah di tangannya bentrok dengan ahli dari Thundercrow Clan. Pada saat tabrakan itu, ahli dari klan Gagak Guntur itu memiliki perubahan dalam ekspresinya, merasakan kekuatan mendominasi yang tak terlukiskan saat energi yang dipancarkan naga mengaum dan peluit gajah. Di bawah gelombang kejut dari kekuatan itu, serangan dari ahli klan Gagak Guntur benar-benar hancur hingga bahkan sebelum dia bisa mengedarkan energi spiritualnya sekali lagi, dia melihat lingkaran cahaya naga gajah menerobos serangannya dan menyerang dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya dan ahli dari Thundercrow Clan terbang kembali dalam keadaan menyedihkan, menurunkan kepalanya, lukanya begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat, yang memenuhi ketakutan di wajahnya. Bagaimana mungkin manusia alam berdaulat kelas 6 memiliki kekuatan seperti itu? Dalam tabrakan sebelumnya, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa, apakah itu dalam hal fisik atau tingkat penyempurnaan energi spiritual, Mu Chen telah melampaui dia. Manusia ini hanya bermain babi untuk memakan harimau. Saat hatinya diliputi keterkejutan, ahli dari klan Gagak Guntur mengambil kesempatan untuk mundur dengan cedera. Dia tidak lagi berani menempatkan ide apapun pada meteorit itu, karena dia tahu bahwa mereka telah benar-benar salah menilai kali ini. Meskipun formasi 9 Netherbird Clan tampak lemah, itu hanya fasad. Dua ahli yang berusaha merebut pasta darah spiritual telah langsung dihancurkan, yang menyebabkan wajah dua penguasa kelas 7 yang menghalangi 9 Nether dan Mo Feng berubah drastis. Pada titik waktu ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditipu oleh lawan mereka? Bagus, bagus,
Taktik yang bagus dari klan 9 Netherbird-mu, pria berjubah hitam itu berbicara dengan gigi terkatup. Nine Nether dan Mo Feng tidak memperhatikan mereka, tetapi serangan mereka semakin ganas, menyebabkan dua penguasa kelas 7 dari kelompok Thunder Crow Clan ditahan oleh mereka dan tidak bisa memperhatikan Mu Chen dan Mo Ling. Saat Nine Nether dan Mo Feng menjerat lawan mereka, Mu Chen dan Mo Ling telah mendarat di batu raksasa itu dan mereka berdua berkumpul bersama. Mo Ling mengedipkan matanya ke arah Mu Chen saat dia terkekeh. "Kakak Mu Chen, bagaimana?" Mu Chen mengacungkan jempol sambil tersenyum. "Hebat, itu di luar dugaanku." Mendengar pujian Mu Chen, wajah Mo Ling menunjukkan sedikit kesenangan, mengungkapkan temperamen seorang wanita muda. "Kamu dari klan Phoenix?" Mu Chen ingin tahu bertanya. Mendengar kata-katanya, senyum di wajah Mo Ling membeku sesaat dan mata spiritualnya menjadi sedikit gelap, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat ekspresinya, dia tercengang. Tak lama kemudian, dia mengerti bahwa ada informasi yang tidak dia sadari. Jadi dia segera mengalihkan topik pembicaraan. "Mari kita cepat dan merebut pasta darah spiritual di sini." Mo Ling mengangguk. Mu Chen mendarat di meteorit raksasa dan, ketika dia semakin dekat, barulah dia menyadari bahwa aura darah yang terkandung di batu ini telah melebihi harapannya. Cahaya berdarah terus-menerus dimuntahkan dari permukaan batu raksasa, membuat seluruh batu menjadi merah, yang membuatnya terlihat sangat jahat. Sungguh kilau aura darah yang padat. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya. Dibandingkan dengan batu-batu lain yang mengandung pasta spiritual darah, mereka hanya pucat jika dibandingkan. "Aku ingin tahu seberapa kuat pasta darah spiritual dalam hal ini." Wajah Mo Ling dipenuhi dengan harapan. Sepanjang jalan, mereka belum pernah melihat batu dengan aura darah yang begitu kuat sehingga orang dapat mengatakan bahwa pasta darah spiritual di batu ini telah melebihi apa yang telah mereka peroleh di masa lalu. "Kita akan tahu setelah mengeluarkannya." Mu Chen tersenyum, tidak lagi ragu-ragu, dan menginjak tanah dengan keras. Energi mengerikan tersapu saat retakan mulai menyebar. Dengan dia di tengah, seperti jaring laba-laba, mereka dengan cepat menyebar dan menutupi batu ini hanya dalam beberapa saat. Meskipun kakinya tampak lembut, kekuatan tubuh fisiknya telah dilepaskan tanpa menahan diri. Retakan besar menyebar dan meteorit itu meledak saat permukaannya hancur. Aura darah yang intens telah berubah menjadi lebih ganas. Saat ledakan perlahan menyebar ke kedalaman meteorit, zat cahaya berdarah selebar 10 kaki tiba-tiba menyembur keluar dan Mu Chen bisa dengan jelas melihat bola berdarah seukuran kepala meledak dalam upaya untuk melarikan diri. "Kamu mencoba melarikan diri?" Mu Chen tersenyum pada adegan ini dan menjentikkan jarinya di depannya. Energi spiritual tersapu, langsung menyelimuti cahaya berdarah, sebelum menariknya kembali. Cahaya berdarah perlahan terbang kembali ke arah Mu Chen saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Melihat itu, pupil matanya berkontraksi tak terkendali. Dalam kilau berdarah itu ada benda berbentuk oval yang tampak transparan. Tapi ada sebuah benda di dalamnya, yang sepertinya adalah embrio. Tapi embrio itu sangat aneh, tidak berbentuk binatang spiritual. Namun, itu tampaknya memiliki penampilan banyak binatang spiritual pada saat yang sama. Pasta darah spiritual ini tidak dalam bentuk pasta dan sepertinya memiliki spiritualitas. Mo Ling tercengang saat dia melihat pemandangan ini dari samping dan matanya bersinar terang. Sebelum dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, "Ini adalah embrio pasta darah spiritual, aura darah di dalamnya terlalu kuat, itulah mengapa ia memiliki spiritualitas. Tapi tidak mungkin sebuah kesadaran lahir di item ini, jika tidak, itu akan dapat berubah menjadi binatang spiritual asli setelah bertahun-tahun." Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia sedikit terkejut sebelum memahaminya. Itu seperti harta alam yang bisa memiliki spiritualitas setelah menjadi kuat sampai batas tertentu. Embrio pasta darah spiritual ini sebanding dengan 100 kali lipat dari semua pasta darah spiritual yang telah kita panen sebelumnya. Mo Ling berseru kagum saat dia tersenyum. Jika ini dibawa ke pasar di dunia 1000 besar, itu bernilai setidaknya 5 juta cairan spiritual berdaulat. 5 juta cairan spiritual berdaulat. Mu Chen memukul bibirnya, karena bahkan dia tidak bisa mengeluarkan cairan spiritual berdaulat sebanyak itu jika dia mengosongkan dirinya sendiri. "Sepertinya kita cukup beruntung." Mu Chen tersenyum sebelum menyimpan embrio pasta darah spiritual.
Adapun meteorit di bawah kakinya, secara bertahap mulai runtuh setelah embrio pasta darah spiritual diekstraksi dan dengan cepat hancur menjadi pecahan batu. Ayo pergi, Mu Chen memanggil Mo Ling dan mereka berdua terbang menuju meteorit tempat mereka berada sebelumnya. Melihat kedatangan mereka berdua, Nine Nether dan Mo Feng tidak lagi terlibat dengan dua penguasa kelas 7 dari klan Gagak Guntur dan kembali juga. Wajah pria berjubah hitam itu pucat saat melihat pemandangan ini, lalu dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen dan Mo Ling, sebelum mengatupkan giginya. Bagus, klan 9 Netherbird-mu memenangkan ronde ini. Tapi masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Ketika kita mencapai asal binatang surgawi, klan Gagak Guntur saya akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian lagi. Anda dipersilakan untuk mencoba kapan saja. 9 Nether tersenyum dingin. Pria berjubah hitam itu dengan dingin melirik mereka berempat, tetapi dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi. Dia dengan cepat berbalik dan kembali sebelum kelompoknya berempat dengan cepat melakukan perjalanan ke kejauhan dengan ekor mereka di antara kaki mereka. Mu Chen melihat ke arah yang mereka tinggalkan dan mengerti dalam hatinya bahwa dendam dengan Thunder Crow Clan ini terlalu besar. Namun, itu semua sepadan untuk embrio pasta darah spiritual ini. Terima kasih telah menonton.